Konflik antara Ukraina dan Rusia kemungkinan akan berakhir dalam negosiasi. Itulah sebabnya Kiev perlu disuplai dengan lebih banyak senjata, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Kita semua ingin perang ini berakhir, kata Stoltenberg dalam pidatonya di sidang tahunan ke-68 Majelis Parlemen NATO di Madrid pada Senin 21 November 2022. Menurut Stoltenberg, anggota NATO harus siap mendukung Ukraina untuk jangka panjang, mendesak anggota parlemen terus mengadvokasi lebih banyak bantuan ke Kiev. Namun, kepala NATO berpendapat lain bahwa negara-negara barat harus membayar harga yang jauh lebih keras jika Rusia diizinkan meraih kemenangan di Ukraina. Karena itu akan memberikan sinyal kepada rezim otoriter lain bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan paksa yang akan membuat dunia jauh lebih berbahaya. Stoltenberg juga mengakui bahwa meremehkan Moskow adalah sebuah kesalahan besar karena Rusia sejauh ini mempertahankan kemampuan militer yang signifikan dan jumlah pasukan yang banyak. Pejabat tinggi Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa Moskow siap untuk menegosiasikan penyelesaian dengan Ukraina, sambil menuduh Kiev tidak mau berbicara dan sengaja mengedepankan kondisi dialog yang tidak realistis. Moskow secara konsisten mengkritik pengiriman senjata ke Ukraina oleh negara-negara barat, mengatakan mereka hanya memperpanjang pertempuran dan meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Barat secara kolektif semakin lelah dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan mendorong Kiev ke dalam pembicaraan dengan Moskow, di mana menurutnya bahwa Amerika Serikat dan NATO tidak akan mengambil risiko perang dunia baru. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah postingan di Telegram. Semua orang lelah dengan rezim Kiev, terutama Zelensky yang neurotik, yang terus-menerus mengorbankan ketegangan, merengek, terseduh-seduh dan memeras semakin banyak uang dan pemberian senjata. Dia bertingkah seperti anak histeris dengan masalah perkembangan, kata Medvedev, seperti dilansir dari Russia Today pada Minggu 20 November 2022. Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia itu melanjutkan lelah dengan Kiev dan tindakannya mendorong Barat secara kolektif untuk mendorong Ukraina ke dalam pembicaraan dengan Rusia. AS, NATO, dan Uni Eropa tidak ingin putus total dengan Rusia mempertahankan perang dunia ketiga. Oleh karena itu upaya yang sering dilakukan untuk mengendalikan Kiev dan menyadarkannya mendorongnya untuk bernegosiasi. Komentar mantan Presiden Rusia itu muncul ketika beberapa politisi terkemuka di Barat termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berulang kali menyerukan pembicaraan langsung antara Kiev dan Moskow. Laporan terbaru juga menunjukkan bahwa Washington secara pribadi telah mendorong Ukraina untuk menghentikan penolakan tanpa kompromi terhadap proses perdamaian dengan Rusia. Pekan lalu, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley mengatakan bahwa kemenangan militer Ukraina mungkin tidak dapat diraih dan musim dingin dapat memberikan kesempatan untuk memulai pembicaraan dengan Moskow. Dalam postingannya, Medvedev mengatakan reaksi terhadap serangan rudal yang melanda Przewodow di Polandia pada hari Selasa yang menewaskan 2 warga sipil telah mengungkapkan gejala baru dalam tren ini. Malahan, Respublika yang paling bersemangat di Warsawa menolak untuk menyalahkan insiden tersebut pada Moskow. Sebelumnya pada hari Jumat, Warsawa menyebut serangan itu sebagai kecelakaan yang tidak menguntungkan yang hampir mustahil untuk dicegah. Majelis Parlemen NATO mengadopsi resolusi simbolis yang meminta negara-negara anggota melabeli Rusia sebagai negara teroris. Resolusi itu mengklaim Moskow merupakan ancaman langsung terhadap keamanan Eropa Atlantik. Dan tak hanya itu, resolusi itu juga menuntut lebih banyak dukungan militer di Kiev dan diakhirinya pembatasan pada penyebaran pasukan NATO ke depan. Deklarasi yang tidak mengikat itu disahkan Majelis Parlemen NATO pada Senin 21 November 2022. Dengan badan tersebut memperingatkan kawasan Euro-Atlantik tidak lagi damai dan lingkungan keamanan global telah memperburuk dengan cepat di tengah berlanjutnya pertempuran di Eropa Timur. Dalam resolusi itu, blok NATO harus mempertahankan dukungan ini selama Ukraina menang. Resolusi juga meminta agar tetap setiap pembatasan yang ada pada pengerahan maju pasukan barat di sepanjang perbatasan Rusia dinyatakan batal dan tidak berlaku. Sekutu NATO juga telah mengakui kekhawatiran bahwa senjata yang membanjiri medan perang Ukraina yang kacau belum terlacak dengan baik. Resolusi baru NATO menekankan perlunya memastikan kemampuan untuk melacak senjata yang dikirim. Resolusi Majelis Parlemen tidak dapat harus dilaksanakan di antara anggota NATO dan dilaksanakan hanya untuk memberi nasihat kepada aliansi tentang masalah-masalah mendesak. Badan tersebut telah mengambil sikap yang semakin keras terhadap Moskow dalam beberapa bulan terakhir. Selain menyatakan Moskow sebagai negara teroris dan tindakan simbolis lainnya, Majelis Parlemen mengatakan negara-negara NATO harus bekerja menciptakan pengadilan internasional untuk mengadili para pejabat Rusia atas dugaan kejahatan perang dan memaksa pemulihan penuh atas kerugian atau cedera terkait konflik. Sementara resolusi Senin sebagian besar terfokus pada Rusia dan konflik di Ukraina.
butuh lebih dari satu jalan memutar untuk memilih Beijing. Dokumen tersebut menyerukan dialog yang konstruktif, namun juga mengecam dugaan tantangan strict terhadap keamanan Euro-Atlantik dan Beijing dan upaya menyumbangkan tatanan internasional berbasis aturan. Deklarasi NATO datang setelah resolusi serupa diadopsi oleh Majelis Perlawanan Dewan Eropa bulan lalu. Sementara itu, Kiev juga telah berulang kali mendesak kolektif Barat untuk menyatakan Rusia sebagai negara sponsor teror. Hanya segelintir negara termasuk Estonia, Latvia, Lituania, dan Republik Ceko yang mengindahkan seruan tersebut dan tindakan mereka terbatas pada isyarat simbolis. Mereka memiliki kekuatan untuk melakukan sanksi anti-teror terhadap negara lain yaitu AS. Sejauh ini menolak mengambil langkah tersebut. Rusia dibikin marah besar dan kemungkinan akan terus melakukan agresi ke Ukraina usai tersebarnya video yang cukup mengerikan. Dan Rusia telah menyatakan jika Ukraina telah melakukan hal yang benar-benar melukai Rusia. Ukraina disebut-sebut telah mengeksekusi beberapa tentara yang menyerah. Lalu, tentara yang menyerah tersebut kemudian dibunuh dan videonya tersebar. Tentu saja keberadaan video tersebut membuat Rusia akan kembali membuat perhitungan dengan Ukraina. Dalam sebuah laporan dikatakan Rusia pada hari Jumat menuduh Kiev mengeksekusi beberapa tentara yang menyerah dalam apa yang dikatakan Moskow sebagai kejahatan perang, tuduhan pelecehan terbaru setelah pertempuran berbulan-bulan di Ukraina. Pasukan Ukraina melakukan tindakan hukuman di depan umum secara demonstratif, hukuman terhadap penduduk Kherson dan dukungan mereka terhadap Rusia, kata seorang perwakilan dari layanan darurat wilayah Kherson. Ukraina melakukan eksekusi massal di Kherson untuk mengintimidasi aktivitas pro-Rusia di kawasan itu. Menurut pejabat Kherson, tindakan hukuman termasuk eksekusi dilakukan oleh pasukan keamanan Ukraina di bawah kepemimpinan penasihat Barat. Target utama adalah aktivis pro-Rusia yang tidak dapat mundur dengan pasukan Rusia ke tepi kiri Sungai Dnieper. Menurut pejabat layanan darurat Kherson, sekitar 39 aktivis pro-Rusia dieksekusi di bekas kubu Moskow. Jenazah mereka tidak diberikan kepada kerabat dan rencananya akan digunakan dalam adegan-adegan yang dipentaskan diduga menjadi saksi kejahatan perang Rusia. Sedangkan 74 orang dibawa ke tujuan yang tidak diketahui. Ini diungkapkan oleh seorang wartawan. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, tidak ada yang bisa menggambarkan pembunuhan yang disengaja dan metodis terhadap lebih dari 10 tentara Rusia yang ditahan yang ditembak di kepala sebagai pengecualian yang tragis. Satu video menunjukkan bahwa tentara tampaknya menyerahkan diri kepada beberapa personel militer dengan kamuflase dan mengenakan ban lengan kuning, di mana para prajurit yang menyerahkan diri berbaring di tanah di halaman belakang rumah yang dipenuhi dengan puing-puing. Video itu tiba-tiba terputus saat tembakan terdengar, dan video lain yang difilmkan dari atas menunjukkan tubuh sekitar selusin orang dikelilingi oleh noda darah. FVP belum secara independen mengonfirmasi video tersebut dan Kementerian Pertahanan Rusia tidak mengatakan kapan rekaman itu diambil. Dewan HAM Rusia mengatakan dugaan eksekusi terjadi di Makivka, sebuah desa di wilayah Luhansk timur Ukraina yang menurut tentara Ukraina telah direbut kembali minggu ini. Komite Investigasi Rusia yang menyelidiki kejahatan besar mengatakan pihaknya membuka kasus pidana atas eksekusi tentara Rusia yang ditangkap. Kementerian Pertahanan mengklaim bahwa video tersebut merupakan bukti baru dari pembantaian tawanan perang Rusia yang tidak bersenjata oleh personel militer Ukraina. Ia juga menambahkan bahwa pembunuhan brutal ini bukanlah yang pertama kali dan bukan satu-satunya kejahatan perang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Moskow juga menuduh bahwa negara-negara barat yang mendukung Ukraina secara militer menutup mata terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh militer Ukraina. Kiev akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tahanan yang disiksa dan dibunuh, bunyi pernyataan tersebut. Ukraina dan Rusia sama-sama menuduh satu sama lain menganiaya tawanan perang yang merupakan kejahatan perang sejak awal invasi Ukraina pada akhir Februari. Ini terjadi setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan minggu lalu penarikan langkah pasukan dan peralatan Rusia dari tepi kanan Sungai Dnieper Kherson karena Moskow mencatat bahwa akan ada kebutuhan untuk membangun pertahanan di tepi kiri. Komandan pasukan gabungan Rusia di Ukraina Sergei Shorovkin melaporkan Rabu lalu kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu bahwa perlu penarikan pasukan khusus dari tepi barat Sungai Dnieper termasuk kota Kherson, lalu mengatur pertahanan di tepi kirinya dan usulan tersebut diterima oleh Menteri.